Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Maulana, NIM 21010200055, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Prodi PGSD kelas B, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hasil membaca saya tentang Teach Finland, menggambarkan suasana dan 33 strategi sederhana untuk sebuah kelas yang menyenangkan. Karya Timothy D. Walker. Kita perlu mengetahui bahwasannya negara Finlandia sebagai negara terbaik dalam segala bidang pendidikan. Ini terbukti atas prestasi para murid yang masih usia 15 tahun mencatatkan skor tertinggi di penyelenggaraan pertama PISA, yaitu Programmer for International Student Assessment. Jika dilihat lebih jauh, sebenarnya strategi itu dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu yang pertama kesejahteraan, kedua penguasaan, ketiga rasa dimiliki, 4 kemandirian, dan yang kelima penguasaan dan pola pikir. 1. Kesejahteraan Timothy D. Walker menggambarkan bahwa pendidikan yang terpenting adalah bagaimana kita mampu untuk merasakan sebuah kebahagiaan baik dari sisi seorang pengajar maupun dari seorang siswa di sekolah. Berikut caranya. 1. Jadwalkan istirahat otak. 2. Belajar sambil bergerak. 3. Recharger sepulang sekolah. 4. Menyederhanakan ruang. 5. Menghirup udara segar. 6. Masuk ke alam liar. 2. Rasa dimiliki. Salah satu bahan utama kebahagiaan menurut literatur akademik adalah rasa dimiliki, dan sebagai seseorang pengajar kita perlu membudayakan suatu perasaan saling terhubung dan saling memiliki di antara satu sama lainnya. Berikut cara untuk meningkatkan rasa memiliki di lingkungan sekolah. 1. Mengenal setiap siswa. 2. Bermain dengan murid-murid. 3. Merayakan pembelajaran. 4. Mengejar mimpi kelas. 5. Menghapus gerisakan atau bullying. 6. Berkawan. 3. Kemandirian. Untuk siswa merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, karena pada dasarnya sebuah kemandirian siswa dapat memilih suatu tindakan yang baik dan buruk untuk setiap aktivitasnya. Berikut cara untuk meningkatkan kemandirian kepada siswa. 1. Mulai dengan kebebasan. 2. Meninggalkan batas. 3. Menawarkan pilihan. 4. Buat rencana bersama para siswa. 5. Tuntutan tanggung jawab. 4. Penguasaan untuk menjadi bahagia. Salah satu hal mendasar yang harus kita miliki sebagai seorang pengajar dan siswa adalah perasaan kompeten dalam satu area tertentu. Kita akan dapat menanamkan nilai pembelajaran dan kebahagiaan di dalam kelas dan mampu menjadi figur yang baik. Berikut cara meningkatkan penguasaan kepada para siswa. 1. Ajarkanlah hal-hal mendasar. 2. Gunakan buku pegangan. 3. Manfaat teknologi. Dan yang keempat, memasukkan musik. Kelima, menjadi pelatih. 6. Buktikan pembelajaran. 7. Mendiskusikan nilai. 5. Pola pikir. Kita perlu membentuk pola pikir
dan pendekatan yang lebih baik, berorientasi pada kelimpahan, di mana ada suatu ruang bagi setiap untuk tumbuh dan berkembang. Berikut cara meningkatkan pola pikir kepada siswa. 1. Mencari flow. 2. Berkulit tebal. 3. Kolaborasi melalui kopi. 4. Menyambut para ahli. 5. Melepaskan diri untuk berlibur. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia untuk semuanya. Kesimpulannya, kita sebagai generasi New Mind memerlukan beberapa inovasi dalam sebuah pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Kita perlu banyak belajar dari beberapa negara dan mengadopsinya untuk diterapkan di Indonesia. Kesannya yang didapat dari buku itu yaitu kita bisa menjadi guru yang lebih baik dan bisa menerapkannya untuk kita sebagai pengajar. Dan seorang guru mengemban sebuah pemikiran bahwa berbagi tanggung jawab dengan rekan kerja dan yang memang ahli di bidangnya adalah sesuatu yang signifikan untuk dilakukan, dan itu membuat sudut pandangnya menjadi berbeda. Buku yang menarik bagi siapapun yang membaca. Dalam penerjemahannya mungkin ada 1-2 kata yang mungkin salah diartikan, namun masih bisa dibaca dengan enak. Buku dengan topik ini bisa menjadi buku saku bagi para guru muda yang sedang mencari jati diri untuk menjadi guru yang seperti apa di masa depan. Bisa menjadi masukan ataupun referensi dalam berpikir, memilih berbagai metode dalam cara mengajar, juga sudut pandang. Buku ini disertai oleh riset yang cukup banyak, juga pengalaman-pengalaman yang cermat dalam observasi dan juga pemaparannya. Untuk pesannya, semoga kita bisa mengamalkannya. Sekian video yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.